Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maria menerima kabar untuk mendapatkan berita kegembiraan, yaitu mengandung Mesias, bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya sedang berada di Bethlehemnya orang Katolik di Jawa, yaitu di paroki Mundilan Santo Antonius, di mana dulu Romo Van Lith dan juga koleganya Romo Venars dibaptis di sini, di mana dulu Romo Sanjoyo dan Buder Bowen itu juga akhirnya menjadi korban sebagai martir di sini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana paroki ini, bangunan ini yang dimulai pada sejarahnya tahun 1895 sudah ada 137 baptisan pada waktu itu. Kemudian tahun 1897 Romo Van Lith, Romo Venars datang ke sini sebagai misionaris dan kemudian membaptis 170 berapa saya lupa, 79 kelihatannya di Sendang Sono sekarang, yaitu di daerah Kalibawang, dan bangunannya masih seperti dulu dengan kayu-kayu bangunan Belanda, dan semuanya membuat saya merenungkan Bethlehem van Java, yaitu surat yang ditulis oleh Romo Van Lith kepada provinsialnya di Belanda. Bethlehem van Java, Bethlehem tempat kelahiran Yesus, Van Java di Jawa ini tempat kelahiran kekatolikan di tempat ini. Dan kita akan keliling bertamasya melihat, mungkin bisa berkontemplasi membayangkan bagaimana dulu romo-romo itu berkarya. Jangan kemana-mana, saya akan berjalan-jalan. Ini saya nggak bisa balik kamera, maka kameranya langsung saya tunjukkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini saya dipegangi kameranya oleh Ibu Sekretariat. Ini sekretariatnya, dan ini kemudian kamar apa ini namanya, kamar lobi. Itu saya akan melihat dari depan dulu supaya runtut ya. Maka saudara-saudari jangan kemana-mana. Ini bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Nah, tinggi toh, tetapi yang paling atas itu adalah lantai untuk rekreasi saja. Kita masuk dari depan seakan-akan kita sebagai tamu, seperti Petrus dan Yohanes yang berjalan memasuki taman ketika berjalan untuk menengok makam Yesus. Tetapi bukan makam ini tempat Bethlehem van Java. Ini tempat terasnya. Kita akan masuk ke pasturannya, gerejanya besok ya. Nah, ini kita akan ke pasturannya. Maaf, maka menarik sekali. Ini ada gambar di mana gereja pada zaman Romo Van Lith. Kemudian ini kamar-kamar. Nah, kita akan memasuki Bethlehem van Java, pasturan zaman Romo Van Lith ini naik tangga, nanti lantai bawahnya terakhir. Lantai 2 ini terbuat dari, maaf saya miringkan supaya semuanya lihat keluasan. Terbuat dari kayu tangganya. Kita akan melihat bagaimana kamar romo-romo zaman dulu. Kita akan melihat pelan-pelan. Ini kanan kiri ada gang menuju ruang pertemuan, tetapi kita akan melihat bagaimana kamar dari romo-romo di sini pada zaman itu. Saya harus pelan-pelan. Ini kamar bangunan Belanda, dan ini salah satu contoh kamar. Saya nyalakan lampu. Nah, kamar ini
Dulu dipakai dengan kelambunya. Kalau zaman sekarang pasti kita akan mengalami ketakutan dengan kelambu-kelambu. Ini kita keluar dan ini akan mendapati teras untuk duduk romo-romo kalau sedang santai-santai melihat bagaimana di belakang ada kali. Dan kita masuk lagi ke kamar. Ini kamar tamu, kalau kamar lain masih ditempati oleh romo. Kemudian ini zaman dulu, ada toilet zaman dulu ini. Tapi sudah toiletnya tentu saja sudah diganti zaman sekarang. Saya melihat lagi kamar tamu yang lain. Oh, sangat menakjubkan ya. Semuanya terbuat dari bangunan Belanda kuno. Inilah Bethlehem van Java, seluk-beluk, kemudian juga udara, angin yang dulu dihembuskan di sini akan diserap oleh romo-romo misionaris yang kemudian membidani Bethlehem van Java ini. Maka sekarang kita turun, kita akan melihat yang lain. Saya harus sambil mematikan lampu. Nah, ini tangga turun. Kita tidak perlu mendapatkan gambar yang bagus kualitasnya, tetapi paling enggak Bapak Ibu, saudara-saudari bisa melihat gambaran kekatolikan pertama di Jawa Tengah, di Jogja, dan di sini yang disebut oleh Romo van Lith dalam suratnya kepada pimpinan SY di Belanda, yaitu Bethlehem van Java. Lahirnya kekatolikan. Ini akan mengarah kita ke atas, mengarah ke ruang pertemuan yang dulu dipakai atau semacam sotoh kalau zaman dulu. Nah, ini lantai 2, yang tadi belakang, ini bagian depan. Nah, seperti ini. Inilah halaman Bethlehem van Java, komplek gereja. Mungkin besok kita bisa masuk ke gereja Santo Antonius. Kita bisa melihat keluasannya di sini. Di sana masih ada patung Romo van Lith. Dan kemudian ini halaman yang sekarang dipakai untuk sekolah SMP Canisius. Dan ini ruang rekreasi zaman romo-romo Belanda dulu. Maaf, saya cari angle supaya tidak usah mengedit, maka saya buka begitu saja, belok kanan, belok kiri, kadang landscape, kadang foto. Kita naik ke atas lagi. Ini balkon. Balkonnya romo-romo dulu. Maaf, ini tidak bawa alat yang lengkap sehingga tidak menghasilkan gambar yang bagus, tetapi bisa membuat gambaran Anda semua. Ini tanjakan untuk ke balkon, melewati luar bangunan, tetapi dibuat tambahan. Nah, maka bagi saya yang gemuk pasti akan ngos-ngosan di sini untuk masuk ke balkon. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini bangunannya bisa di lantai 3 ini. Dulu bisa dipakai untuk kapel. Ini pernah dipakai untuk kapel, tapi sekarang dipakai untuk ngopi-ngopi mungkin ya, sama romo sekarang. Ngos-ngosan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bentar. Nah, ini kelihatan bangunan tua hanya
sekitar 1,5 meter untuk melihat seperti menara pengawas kalau melihat dari depan begitu. Ini halaman yang tadi. Nah, gerejanya di depan sana. Nah, mari kita kembali lagi. Ini yang disebut kapel di lantai 3 tadi. Tetapi sekarang untuk santai-santai karena kapelnya di bawah. Mungkin orang sudah mulai malas atau ya tidak malas, tapi naik turun lantai 3 itu bukan perkara yang mudah, apalagi saya yang beratnya 104 ini. Nah, ini kita menuruni tangga. Ini semacam rekreasi untuk mengenang Bethlehem Van Java, tempat di mana para misionaris dulu melahirkan Mesias di kota ini, khususnya di Pulau Jawa. Dan Anda semua melihat segala sesuatu yang ada di sini. Nah, ini yang bagus tempatnya. Ngos-ngosan. Ini kembali tempat dulu rekreasi romo-romo Belanda, bercengkerama di sini sambil refleksi tentang misi antara Romo Hovenaars dan Romo Van Lith. Kemudian ini ruangan yang menuju ke lantai, ini lantai 2 ya, turun lagi ke lantai 1. Tetapi di tengah-tengah masih ada subnya, yaitu semacam koridor. Semuanya terbuat dari kayu. Nah, ini yang khusus. Dan ini dibuat sejak tahun 1870-an. Ini tadi kita sudah ke pasturan kamar-kamar romo tadi. Sekarang kita turun menuju ke lantai 1. Kita akan menuju ke kamar makan. Atau mungkin bisa melihat kamar romo-romo di lantai 1. Ini saya menginap di sini tadi malam. Jendelanya masih model arsitek Belanda. Bangunannya kelihatan tinggi-tinggi, ya kan? Lemarinya juga masih, ya dapat dibilang kuno, ini lemari baru. Nah, pintunya juga. Kita ke kamar makan sekarang. Kita lihat di sini. Nah, ini di antara tangga ini rupanya menuju ke belakang. Ini kamar makan. Dan ini relung-relung misionaris dulu ketika menemukan kehendak Tuhan. Kamar makan ini tempat rekreasi sekarang, nonton TV, ada kamera CCTV. Kemudian di sini kamar makan masih seperti dulu, bangunannya tinggi seperti dulu, dan bisa melihat halaman luar. Kalau tadi kita dari lantai 2, sekarang kita melihat dari lantai dasar atau lantai 1. Nah, semua masih bangunannya terjaga, tidak ada yang kemudian dibongkar. Maka saudara-saudari yang terkasih, karena saya tidak mau mengedit video ini, maka walaupun tidak melihat diri saya, maka saya tetap akan mengupload ini dan Anda semua hanya melihat wajah saya di bagian depan tadi. Sekarang saya tutup dengan segala keindahan belakang pasturan Bethlehem Van Java. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.